Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Mubarakah yang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita sudah berada pada hari yang ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Separuh Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Nisfu Ramadan zahab wa baqi minhu zahab. Dan yang tersisa lagi daripada Ramadan adalah emas yang harus kita usahakan dan kita maksimalkan agar kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya ganjaran yang Allah sediakan di bulan yang mulia ini. Insyaallah malam nanti kita akan memperingati peristiwa nuzulul Quran. Di mana-mana masjid dan musalla kebiasaannya akan memperingati peringatan nuzulul Quran. Yang walaupun tarikh penurunan Quran itu diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang menguatkan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal ke-17 adalah daripada Al-Quranul Karim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala rabbina ala abdina yaumal furqan yaumal taqul jam'an. Dan diperkuat lagi dengan hadis daripada Zaid bin Arqam bahwa beliau berkata, aku tidak ragu bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun begitu ada pendapat yang berbeda. Yang pendapat ini didasarkan oleh hadis Nabi juga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Taurat li sittin madayna min Ramadan wa unzila al-Injil li thalatha ashrata min Ramadan khalat min Ramadan wa unzila al-Furqan wa unzila al-Quran li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dari sahabat Nabi Al-Wathilah bin Al-Asqa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan dan Taurat diturunkan pada malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan pada tanggal yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal yang ke-24
daripada bulan Ramadan. Al-Imamul Baihaqi beliau memaknai hadis ini yang dimaksud tanggal ke-24 itu adalah malam ke-25-nya. Ala kulli hal, itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan tanggal kapan Al-Quran itu turun. Akan tetapi kalau kita mengingkari salah satu pendapat itu tidak menjadi kufur, karena dia tidak berkaitan dengan akidah. Yang terpenting daripada peringatan nuzulul Quran adalah sejauh mana kita sudah beramal dan kita sudah mendekatkan diri kita dengan Quran. Itu yang lebih penting sebetulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengabadikan apa yang Nabi pernah sampaikan kepada Allah. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang diabaikan. Nabi mengeluh dan mengadu kepada Allah akan sikap umatnya yang mereka mengabaikan Al-Quranul Karim. Walaupun asbabun nuzul ayat ini adalah sikap orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengabaikan Al-Quran, namun ketika sudah masuk ke dalam Quran, dan Quran itu adalah sesuatu yang salihun likulli zamanin wa makan, sesuatu yang relevan bagi setiap zaman dan tempat, termasuk untuk kita pada zaman ini, maka apa yang Nabi ucapkan itu kita harus kaitkan dengan konteks kehidupan kita hari ini, jamaah. Nabi mengadu kepada Allah akan sikap umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Maka jangan-jangan kita hari ini termasuk golongan itu. Kita beriman dengan Quran, tapi mungkin kita mengabaikan Al-Quran itu. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan makna hujran, makna pengabaian terhadap Quran itu bentuknya apa saja. Banyak di antara yang beliau sebutkan, namun dalam kesempatan khutbah yang singkat ini ada beberapa poin yang Al-Fakir boleh sebutkan. Di antara bentuk pengabaian kita terhadap Quran adalah tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Kita tidak mau mempelajari Quran dan juga tidak mau menghafal Al-Quran. Itu termasuk bahagian daripada pengabaian terhadap Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mengaku beriman dengan Quran tetapi masih buta huruf Al-Quran, masih tidak bisa baca Al-Quran. Umur kita sudah banyak, 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, tetapi masih belum bisa baca Al-Quran. Kalau penafsiran Ibnu Katsir ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi, kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita nanti ketika kita berhadapan dengan Rasulullah di hari kiamat. Kita beriman dengan Quran tapi kita tidak mau berusaha agar kita bisa membacanya. Jangan cerita kita mengkaji isinya, kalau membacanya saja kita sudah segan, maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran seandainya membacanya saja kita tidak bisa. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
adalah satu kemestian bagi kita, agar jangan sampai kita nanti mati kemudian kita masih dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Alasan apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah tanya, bagaimana interaksimu dengan Al-Quran? Ya Allah, saya jarang membacanya. Kenapa kamu jarang membaca Al-Quran? Sibuk ya Allah. Apakah yang punya kesibukan hanya Engkau? Kita mau jawab apa di hadapan Allah nanti, jamaah? Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita sama dengan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, sama-sama 24 jam. Sayyidina Utsman ibn Affan yang kekayaannya lebih banyak dari kita, tapi beliau lebih tahu bagaimana mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Beliau dikatakan khatam 1 kali setiap 1 malam pada bulan Ramadan. Kita hari ini duitnya tidak sebanyak Sayyidina Utsman, tapi sikap kita terhadap Quran seolah-olah Quran itu bukan sesuatu yang berharga bagi kita. Al-Imam Syafi'i disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi ibn Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Al-Imam Syafi'i beliau khatam Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bagaimana hebatnya juhud mereka terhadap Al-Quran. Kita orang sekarang melihat bagaimana banyaknya bacaan Quran salafus saleh, kita merasa bingung, jamaah. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan? Artinya dia akan khatam 2 kali dalam semalam. Kita bingung hari ini, bagaimana bisa bacanya sebanyak itu? Namun seandainya salafus saleh, Al-Imam Syafi'i hidup lagi di zaman kita, lihat kita saat ini, dia pun kebingungan juga. Kok bisa masuk Ramadan kemudian tidak khatam Al-Quran? Kemana saja kita selama ini? Jamaah, ini yang kita takutkan. Kita termasuk umat yang akan dikeluhkan oleh baginda Rasulullah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran. Maka jamaah, alangkah untungnya orang kalau dia bisa membaca Al-Quran. Berapa banyak pahala yang akan dia peroleh dari bacaan Qurannya. Kalau di luar bulan Ramadan 1 huruf akan diberikan ganjaran 10 kebaikan, 10 kebajikan. Maka di dalam bulan Ramadan ini dia akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya. Dan segala sesuatu yang melekat dan dekat dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'al Quran wa amila bima fih ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi baitin min buyutid dunya. Barang siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, yang mahkotanya itu lebih indah daripada matahari yang menyinari rumah-rumah di muka bumi. Yang membaca anak kita, yang mengamalkan anak kita, tapi kita sebagai orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah, dipakaikan mahkota yang mengagungkan, yang begitu hebat. Maka bagaimana kalau seandainya dengan anak yang mengamalkan dan membaca Al-Quran itu? Kata Nabi, lau kanat fikum fama zannukum billadhi amila bihada. Seandainya mahkota itu dipakaikan kepada kalian, maka bagaimana pendapat kalian dengan orang yang membaca dan mengamalkannya? Kira-kira apa yang Allah berikan kepada orang tersebut?
tentunya yang dia dapatkan lebih hebat daripada apa yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bukanlah satu kebanggaan kalau kita hidup hari ini punya harta yang melimpah, kemudian pangkat kita tinggi, properti kita banyak, segala-gala kita punya. Namun alangkah menyedihkan kalau kita mati kemudian masih dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Bayangkan keadaan itu dan apa yang akan kita jawab ketika kita berhadapan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirkan keadaan itu. Dan sebagai penutup khutbah ini ada ucapan daripada Sayyidina Utsman, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang daripada membaca perkataan Tuhan kalian. Maka hari ini kalau kita jarang baca Al-Quran, itu pertanda hati kita adalah hati yang penuh dengan dosa, sehingga kita tidak mendapatkan kenikmatan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Jamaah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah pada waktu-waktu yang tersisa ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita memperoleh ganjaran yang besar yang Allah sediakan pada bulan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un.